lagi sama kakak, Kak Melvi. Gimana nih kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Adik-adik, yuk semua siapkan hati pikirannya. Kita mau mulai ibadah nih. Nah, jangan makan dulu ya, jangan minum, terus jangan main. Kita harus siapkan Alkitabnya. Kita juga harus ikut ibadah ini sama seperti kita ibadah di gereja. Yuk ajak papa mama kalian, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Atau perumpamaan 10 anak darah adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Matius 25 ayat 1-13. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir adik-adik. Nah sekarang kita mau mulai ibadahnya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami. Kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati kami sampai selesainya ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bertemu lagi di ibadah online bareng Kak Amel, Kak Gloria, dan Kak Yonas. Yuk sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan, kita bangkit berdiri ya ayo adik-adik. ya semangat. Ayo, semangat ya. Ya siapa hari ini yang bahagia? Saya Kak, saya. Bahagia ya. Iya, semuanya harus bahagia. Yuk kita mau nyanyiin hari ini. Yuk, tepuk Ya tangannya ya. semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyikan dari awal ya, katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mana senyumnya? Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam
kasih Kak. Oke. Nah, sekarang kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Katakan ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan ku sembah Kau
kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan untuk sepanjang hari yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk sama-sama kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, lawatlah kami, penuhi kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Walaupun kami masih sampai saat ini beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia anugerah-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan mau mengurapi kakak yang akan membawakan firman. Tuhan juga mau mengurapi kami. Kiranya berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu melindungi kami kemanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom shalom adik-adik semua. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapin Alkitabnya, kita siapin buku catatannya, dan kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Semua lipat tangannya dan tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Urapilah kami semua, jadikan kami pelaku dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita kali ini yaitu hati yang mengampuni, yang terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu gak sih apa itu mengampuni? Iya betul, mengampuni adalah sebuah sikap ketika kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan biasanya kalau kita sudah mengampuni, kita tidak lagi kesal terhadap orang tersebut, tidak lagi marah, dan tidak juga menyimpan dendam terhadap orang tersebut. Nah, suatu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Yuk kita baca di Matius 18 ayat ke-21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Jadi di sini Petrus nanya adik-adik sama Tuhan Yesus, kalau kita habis disakiti, kita harus mengampuni sebanyak berapa kali dalam sehari? Apakah 7 kali? Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik, pada saat itu tradisi orang Yahudi, mereka mengampuni sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, kira-kira kalau kita mengampuni dalam sehari berapa kali ya? Apakah 3 kali? Ataukah 7 kali? 10 kali? 15 kali? Atau 20 kali? Nah, coba kita baca dari ayat ini adik-adik, sesuai dengan jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungannya itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu apa kak? Bukannya talenta itu seperti bisa memainkan alat musik seperti keyboard, gitar, drum, atau yang lainnya?
atau bisa bernyanyi, bisa menari. Nah, tapi di sini bukan ya adik-adik. Nah, di sini nanti kalian bisa baca di dalam kamus, di dalam Alkitab yang paling belakang ya. Talenta itu dalam perjanjian lama adalah 1 talenta sama dengan ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal atau sama dengan kurang lebih 34 kilogram. Sedangkan dalam perjanjian baru, 1 talenta sama dengan jumlah uang yang sangat besar nominalnya atau nilainya, yaitu sebanyak 6.000 dinar. Jadi hamba ini memiliki 10.000 talenta hutangnya adik-adik. Jadi sama dengan 10.000 talenta itu 60 juta dinar atau 60 juta hari kerja untuk dapat membayar hutangnya adik-adik. Jika dikalikan dalam setahun itu sama dengan sekitar 164 tahun hari kerja agar hutangnya itu bisa dilunaskan adik-adik atau hutangnya itu bisa dibebaskan. Nah, kira-kira apakah ada orang yang bisa bekerja selama itu adik-adik dengan tidak diberikan upah? Karena dia bekerja untuk membayar hutangnya adik-adik. Dan dia pasti nggak diberikan istirahat juga ya, karena terus bekerja. Sepertinya sulit ya adik-adik, sepertinya tidak bisa dan tidak ada. Nah, coba kita baca lagi dari perumpamaan ini. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh hamba tersebut? Kita baca di ayat yang ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah, hamba ini sangat baik ya adik-adik. Dia memiliki hati yang mengampuni. Dia sangat memiliki hati yang oleh belas kasihan adik-adik, sehingga hutang hambanya yang sangat banyak dihapuskan. Nah, setelah itu adik-adik, setelah hamba ini keluar, dia bertemu dengan seorang teman adik-adik. Dan kalian tahu, ternyata temannya ini memiliki hutang kepadanya. Kira-kira berapa ya hutangnya ya? Hutangnya itu sebanyak 100 dinar adik-adik, atau sama dengan 100 hari kerja untuk dapat membayarnya, atau sama dengan 3 bulan lebih untuk dapat melunaskan hutangnya tersebut adik-adik. Tapi kalian tahu, temannya itu juga gak bisa bayar adik-adik. Dia bilang, dia sujud dan dia memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan," katanya. Dia meminta untuk sabar temannya ini. Tapi kira-kira hamba yang tadi yang telah dilunaskan itu, apakah dia memperlakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh raja kepadanya? Nah, coba kita baca ya di ayat yang ke-30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wah, ternyata dia bersikap terbalik dengan yang dilakukan raja adik-adik. Dia tetap mau untuk hutangnya dibayar. Dan akhirnya temannya itu masuk ke penjara sampai dia bisa membayar hutangnya adik-adik. Dan kalian tahu, orang-orang di sekitar situ yang mendengar hal tersebut, mereka lapor kepada raja adik-adik. Mereka melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya kalian tahu apa yang dilakukan oleh raja? Yuk kita baca di ayat yang ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi akhirnya adik-adik, hambanya itu diserahkan kepada algojo adik-adik, dan dia sampai harus membayar hutangnya adik-adik. Pembebasannya tidak jadi karena dia harus membayar sesuai dengan seharusnya. Bahkan tadi banyak banget ya adik-adik. Nah, kira-kira apa ya intinya ya dari cerita ini ya? Nah, kita baca lagi adik-adik di ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang ada di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi adik-adik, pengampunan di sini diartikan tidak terbatas ya adik-adik. Sama seperti apa? Sama seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus telah membayar semua dosa-dosa kita dengan lunas dan dia telah mengampuni kita adik-adik. Jadi jika ada teman, saudara atau siapapun yang menyakiti hati kita, kita harus mengampuninya adik-adik. Bukan 3 kali, bukan 7 kali, bukan 10 kali, tapi 70 kali 7 kali, yang artinya tidak terbatas adik-adik. Kak,
Tapi apa gampang? Jelas tidak adik-adik. Gimana caranya? Caranya adalah kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita terus membaca Alkitab, kita terus berdoa, dan kita terus meminta tuntunan dari Roh Kudus adik-adik. Agar apa? Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan agar kita dapat melakukannya adik-adik. Karena bersama Tuhan segala sesuatu pasti bisa. Nah, itu cerita untuk hari ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya dan berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita perumpamaan hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang memiliki hati mengampuni seperti yang telah Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Kids Church. Ayat hafalan bulan ini terambil dari Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman ayatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan tutup ibadah hari ini, kakak sekali lagi minta adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Ayo semuanya bangkit berdiri, papa mama, kakak adik, semua keluarga yang ada di rumah, kita mau tutup, kita mau selesai. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah dan kami sudah menerima berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap kami dengan berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Keluarga kami diberkati Tuhan, sekolah kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.